2 tahun yang lalu, berita mengenai film Aquaman yang kedua mendapatkan kabar ada 2 pemeran baru yang masuk di dalam penggarapan film itu. Selain karakter Black Manta dan Ormarius yang dikenal para penggemar, kali ini karakter baru, Carson, yang sebenarnya adalah musuh lamanya Aquaman di komik yang nantinya akan ditampilkan secara live action pada film Aquaman yang kedua. Selain Carson, ada Stingray, namun karakternya itu belum diketahui apakah nanti akan menjadi villain ataukah bukan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengenalan karakter yang akan menjadi villain di film Aquaman yang kedua nantinya. Selain ada Black Manta dan Ormarius yang katanya juga akan bekerja sama dengan Arthur Curry untuk melawan Black Manta, ada nih Carson yang akan menghiasi alur cerita Aquaman and the Lost Kingdom. Nah, siapakah dia? Carson, musuh terbaru di Aquaman and the Lost Kingdom. Terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, ayo berikan dukungan kalian itu dengan cara menekan tombol subscribe di channel kita tercinta ini, DC Indonesia, dan aktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan update terbaru dari channel DC Indonesia. Terima kasih juga nih yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Baru-baru ini James Wan sebagai sutradara mengungkapkan Carson yang akan muncul di dalam film Aquaman yang kedua tidak seperti yang ada di komik Aquaman. Penampilannya menjadi rahasia yang belum diungkapkan. Namun pastinya Carson adalah villain, menjadi tambahan deretan musuh yang ada di film Aquaman and the Lost Kingdom. Sebenarnya Carson ini merupakan jajaran musuh Green Lantern Hal Jordan. Ada 2 versi yang mengisahkan asal-usul Carson di komik DC. Pertama, sebelum peristiwa krisis yang pertama yang diceritakan di komik Green Lantern volume kedua edisi ke-24, di mana Carson adalah seekor ikan hiu macan yang terkena uji coba radiasi nuklir pasukan militer Amerika. The Shark mengambil identitas manusianya dengan nama TS, kepanjangan dari Tuan Smith yang sebenarnya itu adalah Tiger Shark atau TS Smith. Nah, dengan bentuk manusianya, dia semakin cerdas dan mengerti bahasa manusia. Terlepas dari kemampuannya yang sangat menakjubkan itu, Shark tetap mempertahankan nalurinya untuk berburu dan menghancurkan mangsanya. Nah, karena kecerdasannya yang lebih tinggi, dia merasa keterampilan berburunya yang unggul hanya layak digunakan pada individu yang juga luar biasa kuat. Pertama-tama dia mencari Green Lantern, lalu pahlawan yang lainnya termasuk Aquaman. Meskipun Green Lantern berhasil mengalahkannya dan dapat mengembalikan Shark ke bentuk aslinya, namun sayangnya perubahannya itu tidak permanen dan dia pun kembali ke bentuk manusianya. Nah, kali ini dia pun menyamar sebagai makhluk Atlantis yang bernama Carson, membujuk Dewan Atlantis untuk menjadikannya sebagai Raja Atlantis melalui kudeta. Di saat Raja Atlantis Aquaman sedang sibuk-sibuknya mengurus aksi kepahlawanannya di dunia permukaan. Nah, dimana pada saat itulah Carson yang sempat menjadi raja di Atlantis, akhirnya Aquaman pun berhasil mengalahkan Carson, dan dalam kekalahannya itu dia pun dikembalikan ke bentuk aslinya, yaitu hiu macan. Dan sampai disitulah karir Carson dalam penceritaan di komik DC. Carson ini memiliki kekuatan manusia super, daya tahan, cakar yang tajam, giginya pun juga tajam, dan indera penciuman yang ditingkatkan. Dia bisa bernapas di air maupun di darat, berenang dengan kecepatan hingga 60 mil per jam, dan dapat terbang dengan melayang secara psikis. Dia juga memiliki sejumlah kekuatan mental, seperti kemampuan untuk menanamkan rasa takut pada korbannya, memanipulasi materi, memproyeksikan energi, dan berkomunikasi secara telepati. Sedangkan yang kedua dari versinya itu pernah muncul pertama kali setelah peristiwa krisis pertama, tepatnya di era DC Rebirth yang ada di serial Hal Jordan and the Green Lantern Corps volume pertama edisi ke-32, di mana saat itu invasi Batman Who Laughs bersama semua versi The Dark Knight dari Dark Multiverse. Dia juga pernah bergabung di Suicide Squad setelah dia dijebloskan ke penjara Belle Reve oleh The Flash. Nah, pada misi pertamanya yang ada di tim Suicide Squad, dia pun dikirim untuk melawan pejuang pemberontak. Shark pun berhasil membunuh salah satu pemberontak yang bernama Scale. Sebenarnya untuk karakter The Shark ini seringkali digunakan oleh penulis cerita DC Comics. Sebut saja seperti King Shark ya, yang kita kenal di dalam film The Suicide Squad. Kemudian ada Killer Shark, Black Shark, Great White Shark, Tarkaro, Tiger Shark, dan Gunther Hardwick. Ya, dia itu adalah seorang penemu yang ingin melakukan sesuatu yang berbeda, sehingga akhirnya dia pun menjadi penjahat. Bersama teman-temannya yaitu Fox dan Vulture, dia melakukan kejahatan dengan tim yang disebut
disebut Terrible Trio dan sering menentang Batman. Namun yang jelas nih, si James Wan sebagai sutradara di film Aquaman and the Lost Kingdom nantinya pada saat wawancara dengan Empire Magazine beberapa waktu lalu menegaskan bahwa versi sequel Carson adalah bukan karakter hiu, yang artinya berbeda dari referensi buku komik. Dan yang memerankan Carson ini adalah seorang wanita yang bernama India Moore. Meskipun demikian, ya karakter Carson adalah seorang pria. Ada rumor yang tersebar nih, di film Aquaman The Lost Kingdom nantinya Black Manta akan bertemu Carson dan memberikan Carson kekuatan dewa dari senjatanya Black Manta, yaitu Black Trident. Nah, melihat ini tentu saja kita sebagai para penggemar akan kebingungan apa perbedaan Carson dengan King Shark. Nah, hal ini juga akan memungkinkan James Wan dan seniman konsep sequelnya ini akan menciptakan desain atau sesuatu yang lebih berkesan lah untuk sosok pengenalan Carson yang akan membuatnya menjadi penjahat yang menonjol yang dapat dibedakan antara Carson dan mana itu King Shark. Dan ini sudah dikonfirmasi James Wan. Carson ini sebenarnya berasal dari High Council, Dewan Tinggi Atlantis, yang tentu saja dapat dibedakan pada desain Carson yang lebih elegan daripada King Shark. Terlebih lagi, Carson ini kan memiliki kekuatan manusia super dan ahli dalam pertarungan seperti yang ada di cerita komik. Dapat diasumsikan bahwa penjahat DC tersebut akan bertarung melawan Arthur Curry. Bahkan ada kemungkinan Black Manta akan membujuk Carson untuk bergabung dalam upaya balas dendamnya terhadap Aquaman. Demikianlah penjelasan Carson, sosok penjahat baru yang akan ditampilkan pada film Aquaman nantinya. Tapi ini sampai sekarang penampilannya belum ditis sedikit pun baik di trailer versi Jepangnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe channel DC Indonesia. See you next time and bye.